dan Sekilas Mutiara Ramadhanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai ombrometer. Ombrometer merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukur curah hujan. Satuan dari alat ini adalah milimeter. Alat ini ditempatkan di tempat terbuka dengan jarak terhadap bangunan terdekat kira-kira 2 meter dan dipasangkan dengan ketinggian 120 cm di atas permukaan tanah. Dalam pengukuran curah hujan terdapat di beberapa jam tertentu, yakni pada sinopsi utama dan sinopsi selang. Untuk sinopsi utama yakni ada pada jam 00 UTC, jam 03 UTC, dan 012 UTC. Lalu pada sinopsi selang yakni pada jam 03 UTC dan 09 UTC. Sedangkan perhitungan realnya dilakukan pada jam 1 dini hari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Cara perhitungannya yakni dengan kita mengukur air yang keluar dari keran penangkar menggunakan gelas ukur. Perkenalkan, saya Iin Nurjana dari Pendidikan Geografi kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 2021700026. Pada video kali ini saya akan membahas fungsi dan cara penempatan alat ombrometer. Nah, langsung saja saya bahas fungsi dari ombrometer itu sendiri, yaitu untuk mengukur curah hujan. Biasanya diletakkan dan dipasang di tempat yang memiliki sirkulasi udara dan tempat udara yang baik, sehingga alat tersebut bisa secara langsung menampung air hujan dengan cepat. Adapun cara penempatan alat ombrometer itu sendiri yaitu yang pertama, penakar harus ditempatkan di suatu tempat yang terbuka. Lintasan angin masih horizontal. Lalu penangkal hujan tidak boleh terlalu dekat dengan penghalang. Sehubungan dengan hal itu, maka WHO telah menetapkan jarak suatu penghalang dari penangkal paling dekat yaitu 4 kali tinggi penghalang. Lalu kerapatan suatu penangkal. Hal itu penting karena suatu alat penangkal hujan masih dapat dipakai untuk luasan tertentu, tergantung tipe wilayahnya. Misalnya untuk wilayah datar, maka kisaran luas minimum yang diwakili oleh sebuah penakar modul praktikum klimatologi hujan berkisar dari 600 sampai 900 km persegi. Sedangkan untuk daerah pegunungan, suatu penakar hanya dapat mewakili luasan sekitar 100 km persegi. Lalu selanjutnya yaitu tinggi mulut penakar dari permukaan tanah. Semakin dekat dengan permukaan tanah, maka kecepatan angin akan semakin berkurang. Jika mulut penakar semakin tinggi, maka tiupan angin akan bertambah besar sehingga jumlah air yang tertampung akan semakin sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya tetapan tinggi tertentu untuk meminimalisir pengaruh gangguan-gangguan luar seperti angin dan percikan dari permukaan tanah. Lalu prinsip pengukuran hujan ialah pengukuran tinggi air hujan yang jatuh pada permukaan horizontal seluas mulut penakarnya. Sebagai pengindra, mulut penakar harus terpasang horizontal. Mulut penakar harus berbentuk lingkaran yang kuat dan tajam, terbuat dari logam tak berkarat seperti kuningan, agar diperoleh keseragaman arah tangkapan. Lalu penakar tidak boleh bocor. Untuk menghindari hal tersebut, penguapan maka pemasukan air dari mulut ke dalam ruang penampung menggunakan pipa sempit. Lalu seluruh permukaan luar alat dicat warna putih, warna metalik, dan sambungan dinding luar dibuat landai dengan sudut 1350 dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh pemanasan dari radiasi matahari. Berdasarkan mekanismenya yaitu penakar hujan dibagi 2 golongan. Yang pertama yaitu penakar hujan tipe kolektor dan penakar hujan tipe perekam atau otomatis. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Sumarni dengan nomor pokok mahasiswa 202170038. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai cara pengolahan data dari alat pengukur cuaca dan iklim ombrometer. Nah, curah hujan yang ada pada alat ombrometer itu dihitung pada jam-jam tertentu, yaitu pada sinop utama dan sinop selang. Nah, untuk sinop utama itu sendiri meliputi jam 00 UTC,
0,3 UTC dan 0,12 UTC. Sedangkan untuk sinopselan itu hanya meliputi jam 03 UTC dan 09 UTC. Nah, jikalaupun perhitungannya dengan menggunakan jam yang sering kita pakai, biasanya perhitungan itu dilaksanakan pada jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam, dan jam 1 malam. Nah, untuk nilai curah hujan itu sendiri, itu dihitung dan dicatat sebagai data setiap harinya, kemudian dijumlahkan setiap minggunya untuk dijadikan data mingguan, kemudian dijumlahkan kembali setiap bulannya untuk dijadikan data bulanan, dan kemudian dijumlahkan setiap tahunnya untuk dijadikan data. Mungkin sekian tentang cara pengolahan data dari alat pengukur cuaca dan iklim ombrometer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syabila Rizkyani, NPM 2021700015. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara analisis data ombrometer. Yang pertama, kita melakukan pengamatan terlebih dahulu di lapangan, serta mengukur berapa milimeter air sebagai takaran hujannya. 1 milimeter air di dalam ombrometer sama dengan 1 meter persegi di bidang tanah. Kemudian untuk pelaporannya dilakukan pada pukul 7 pagi, 1 siang, pukul 7 malam, serta pukul 1 malam. Nah, hal itu disebabkan karena stasiun meteorologi yang ada di Lanut Wiryadinata termasuk ke dalam tipe C, yaitu 12 jam. Nah, setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam buku sinoptik. Buku sinoptik itu lengkap dengan sandi-sandinya. Kemudian data tersebut dikirim melalui website BMKG yang namanya CMSS. Nah, setelah itu masukkan sandinya. Setelah itu BMKG dapat memperkirakan cuaca yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, data tersebut biasanya dikirim setiap 10 hari sekali. Nah, rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Agniatul Laila, NPM 2021728. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari alat ombrometer. Pasti kalian pada kepo kan ya, apa saja itu bagian-bagian dari alat ombrometer. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini telah tampil bagian-bagian ataupun sebuah alat ombrometer beserta dengan keterangan nama-nama bagiannya. Nah, di sini yang pertama ada gelas ukur. Apa sih gelas ukur itu dan apa fungsinya? Gelas ukur ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengukur curah hujan di suatu wilayah ataupun di suatu tempat. Yang kedua ada tabung penampung. Di sini ya ada fungsi dari tabung penampung ini ialah untuk menampung air hujan yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada besi penyangga. Fungsi dari besi penyangga ini ya untuk menopang ataupun menyangga si alat ombrometer ini agar tidak jatuh, jadi agar tetap kokoh berdiri. Jadi harus berdiri kayak gini ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada mulut corong. Fungsi dari mulut corong ini ialah untuk menyaring kotoran dan juga untuk tempat masuknya air hujan. Jadi agar alat ini tidak rusak harus diberi penyaring agar kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam dan tidak terikut proses masuknya air. Kemudian yang kelima ada keran. Fungsi dari keran ini apa gitu ya? Buat apa gitu? Nah, fungsinya itu ialah untuk tempat keluarnya air hujan dari tabung penampung yang tadi. Jadi setelah masuk itu tempat keluarnya itu ya dari keran tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andinal Disnur Majid, NPM 2021700030.
Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan ombrometer. Penakar hujan tipe observatorium ialah penakar hujan manual yang memakai gelas ukur guna mengukur air hujan. Penakar hujan ini adalah penakar hujan yang tidak sedikit digunakan di Indonesia dan adalah standar Indonesia. Penakar ombrometer observatorium mempunyai kelebihan, yaitu gampang dipasang, gampang dioperasikan, dan pemeliharaannya pun relatif mudah. Untuk kelebihannya, mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tipe perekam data atau otomatis. Satuan alat sama dengan satuan pengukuran sehingga memudahkan pengukuran. Jika gelas penakar pecah dan diganti dengan mengukur volume air yang terpampang dengan jelas, ukuran biasa, sebab penampang curah hujan 100 cm, sehingga setiap volume 1000 berarti sama dengan 1 mm muka air. Perkenalkan, nama saya Inadan Wijaya dengan NPM 2021 70025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekurangan dari alat ombrometer. Nah, alat ombrometer ini kekurangannya ialah pada data yang melulu untuk jumlah curah hujan sekitar 24 jam. Mempunyai kerusakan resiko pada gelas ukur dan resiko kekeliruan pembacaan bisa terjadi sampai hal ini hasilnya bisa berbeda gitu. Kekurangan selanjutnya yaitu alat ini harus dipasang pada ketinggian 120 meter sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut. Alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Lalu yang terakhir, alat ini kurang praktis dan efisien karena waktu untuk pengecekannya itu selama 24 jam setiap hari gitu, dan harus ada yang membuka keran tersebut agar hari berikutnya dapat diukur curah hujannya lagi, dan tiap hari juga pengelola harus rutin mengukur curah hujan tersebut.